Halo adik-adik sekolah minggu dari GKY Palembang. Selamat pagi. Wah, kita bersyukur hari ini kita kembali bertemu dalam ibadah sekolah minggu ya. Wow, ini adalah minggu pertama di bulan Juli dan di minggu ini adik-adik semua masih liburan. Kalau saya percaya semuanya masih fresh ya. Masih seger, masih sukacita karena masih menikmati liburan. Tapi jangan lupa ya, di tengah-tengah liburan ada juga hari Minggu dan itu artinya hari kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita sudah siapkan diri ya untuk beribadah pada hari ini. Yuk, Pastor Johan mau mengajak kita untuk siapkan diri baik-baik supaya ibadah kita walaupun dijalankan dari rumah, ibadah kita diberkati oleh Tuhan Yesus. Oke? Yuk kita berdoa ya. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesehatan. Dan saat ini kami bersyukur kembali boleh beribadah lagi. Tidak terasa waktu begitu cepat berlalu. Ini sudah hari Minggu kembali dan kami sudah siap untuk memuji Tuhan dan belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus berkatilah ibadah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Wah ya, luar biasa. Oke. Nah, karena ini masih pagi, yuk langsung aja kita semua berdiri. Ya, kita mau memuji Tuhan dengan penuh semangat. Pastor Johan akan bernyanyi sambil bergerak. Nah, di rumah juga bisa mengikuti. Oke. Siapkan ambil posisi dulu. Ya, berdiri ambil posisi yang agak luas sedikit. Kita memuji Tuhan. Ya, ingat Tuhan Yesus perintahkan kita yang sudah diselamatkan supaya kita menceritakan juga tentang apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada orang lain yang belum percaya. Nah, itu sesuai dengan pujian lagu ini ya, yang menyatakan ayo bangun ya anak-anak Tuhan, bangun dan ceritakan kepada dunia tentang perbuatan Tuhan. Get up, get up. Semangat. Get up, get up, get up and tell the world. Get up, some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Get up, get up, get up and tell the world. Sekali lagi ya. Kita mau bangun, ceritakan tentang Tuhan. Hey, get up, get up, get up and tell the world. Amen. Get up, some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Get up, get up, get up and tell the world. Sekali lagi ya, dari awal ya. Kita mau get up and tell the world. Semangat. 1, 2, 3, 4. Get up, get up, get up and tell the world. Get up, some people haven't heard that Jesus paid the price so we can have eternal life. Get up, get up, get up, get up and tell the world that Jesus paid the price. That Jesus paid the price so we could have eternal life. Get up, get up, get up, get up and tell the world. Get up and tell the world. Get up, get up, get up and tell the world. Oke, berikan tepuk tangan. Luar biasa ya. Seperti pujian ini, kita mau bangun, bangkit, beritakan pada orang-orang sekitar kita tentang perbuatan Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan kita. Oke ya, luar biasa. Harus percaya. Adik-adik di rumah juga sudah mau bergerak ya.
Jangan duduk dulu. Oke, kita mau satu kali lagi bergerak supaya sehat sambil hati juga sukacita memuji Tuhan. Ada satu pujian lagi yang mengatakan Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang kuat, Tuhan yang hebat, dan Tuhan yang besar. Ya, yuk kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan yang kuat. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingan. Yesus yang terkuat, Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Sekali lagi ya, Yesus yang kuat, hebat, besar. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, amin. Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingan, tiada tandingan, tiada tandingan. Sekali lagi, tiada tandingannya. Oke, luar biasa ya. Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang kuat, yang hebat, dan besar. Silakan duduk adik-adik semua. Puji Tuhan, saat ini kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Satu pujian yang mengatakan kalau firman Tuhan ada di hati, di langkah dan hidup kita, maka jiwa kita, hidup kita akan selalu bertumbuh makin hari menyenangkan hati Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, sekali lagi ya, firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oke, luar biasa. Mari saat ini saja kita kembali berdoa untuk kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami sudah siap untuk mendengarkan kembali cerita firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah
yang mampu untuk menuntun dan memimpin hidup kami sejak masih kecil sampai kami besar nanti, supaya kami selalu hidup menyenangkan hati Tuhan. Berkatilah untuk cerita firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pagi adik-adik yang sudah setia dan rajin mengikuti sekolah minggu. Dengan kehadiran kalian membuat kami Lose jadi bersemangat. Puji Tuhan. Kalian pasti senang kan mendengarkan cerita dongeng atau cerita 1001 malam. Cerita 1001 malam adalah cerita dari negeri Timur Tengah yang dibuat berdasarkan hayalan atau imajinasi. Jadi bukan cerita nyata. Alkisah, ada seorang pemuda miskin yang hidup bersama dengan ibunya. Sehari-hari, pemuda ini ditemani oleh seekor monyet. Pada suatu hari, pemuda ini dijebak oleh seorang penyihir yang jahat dan dia terperangkap di dalam sebuah goa. Nah, kira-kira kalian tahu belum cerita apa yang sudah Lose sampaikan sedikit tadi? Ya, benar ya. Cerita tentang Aladin dan lampu ajaib. Nah, setelah Aladin ini terperangkap di dalam gua yang gelap itu, ia menemukan sebuah lampu. Ya, lampu itu sudah tua, sudah kotor. Kemudian dia bersihkan dengan menggosok-gosok lampu itu. Tiba-tiba keluarlah jin dari lampu itu, adik-adik. Ya, jin itu sangat senang sekali, kan? Setelah dia sekian lama terperangkap di dalam lampu itu, tidak bisa keluar. Nah, untuk membalas kebaikan dan membalas budi daripada Aladin tadi yang sudah menolongnya, jin ini mau memberikan sesuatu kepada Aladin. Dan dia memberikan 3 permintaan kepada Aladin. Apa yang Aladin minta akan dia kabulkan. Nah, Aladin karena dia adalah pemuda yang miskin, ia meminta kekayaan kepada jin itu. Dan jin itu pun mengabulkan permintaan Aladin. Nah, kalau kalian, apa ya kira-kira yang akan kalian minta kalau kalian ditawarkan sesuatu? Apakah kalian ingin umur yang panjang? Atau mungkin ilmu yang bisa melihat masa depan? Atau kalian juga sama seperti Aladin tadi meminta kekayaan? Oke, sebelum kalian meminta sesuatu, kalian lebih baik dengarkan dulu cerita firman Tuhan hari ini yang diambil dari 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 1 sampai dengan 15. Kitab Raja-Raja hari ini diceritakan tentang seorang raja yang sudah sangat kita kenal ya, yaitu Raja Salomo. Raja Salomo adalah raja ketiga yang memerintah di Israel. Raja pertama adalah Raja Saul. Kemudian digantikan oleh raja yang kedua yaitu Raja Daud. Kemudian yang ketiga ini Raja Salomo. Ia menjadi raja menggantikan ayahnya yaitu Daud. Benar, Raja Salomo adalah anak dari Daud dan Batseba. Nah, Salomo menikah dengan putri Raja Firaun. Tahu kan Raja Firaun? Dia adalah raja yang memerintah di Mesir. Nah, setelah menikah dengan putri Firaun ini, Raja Salomo mau membawa istrinya ini untuk menetap di Yerusalem. Sehingga istrinya datang ya bersama dengan pengikut-pengikut atau orang-orang yang setia kepadanya untuk tinggal di Yerusalem. Karena seperti kita ketahui, bangsa Mesir itu masih menyembah dewa-dewa dan patung-patung Baal.
ya, sehingga Raja Salomo pun mendirikan bukit-bukit pengorbanan untuk mereka dapat datang menyembah kepada dewa-dewa mereka. Nah, pada suatu hari Raja Salomo ke satu tempat yang bernama Gibeon. Di situ Salomo mempersembahkan korban yang besar. Mengapa disebut memberikan korban yang besar? Karena pada saat itu Raja Salomo mempersembahkan sebanyak 1000 korban bakaran, adik-adik. Ya. Nah, kenapa di Gibeon? Karena Gibeon ini merupakan bukit pengorbanan yang paling besar yang ada di sana. Jadi Raja Salomo datang mempersembahkan korban di Gibeon. Pada malam hari, Tuhan datang kepada Raja Salomo ini. Pada saat Raja Salomo sedang tidur, Tuhan datang dalam mimpinya Raja Salomo. Dan Tuhan menanyakan kepada Salomo. Coba kita lihat ya di Alkitab dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayatnya yang ke-5. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Tuhan menanyakan kepada Raja Salomo. Dan apa jawab Raja Salomo kepada Tuhan? Coba lihat di ayat 9. Ya. Di dalam ayat 9 Raja Salomo mengatakan, "Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini?" Apa yang diminta oleh Salomo tadi adalah baik di mata Tuhan, dan Tuhan memberikan sesuai apa yang Salomo minta. Tuhan memberikan kepada dia hikmat dan pengertian. Bahkan apa yang tidak diminta oleh Salomo diberikan Tuhan kepadanya, yaitu kekayaan, kemakmuran, ya, seperti itu. Nah, adik-adik, kalian ingat tidak minggu lalu dalam cerita firman Tuhan diceritakan tentang Raja Daud yang ditegur oleh Nabi Nathan. Mengapa Raja Daud ditegur? Ya, karena Raja Daud pada masa pemerintahannya dia melakukan dosa, dan dia bisa melakukan dosa itu karena dia tidak memiliki hikmat dan pengertian, adik-adik. Dia melakukan hal yang jahat dan kejam, ya. Dia mengambil Batseba sebagai istrinya dari seorang yang bernama Uria. Uria itu adalah suami Batseba. Dan bahkan setelah dia mengambil Batseba sebagai istrinya, Uria pun dibunuh dengan cara menempatkan Uria di garis paling depan pada saat perang, dan akhirnya Uria pun tewas, ya. Nah, adik-adik, jika di dalam hidup kita memiliki hikmat, maka hidup kita akan menyenangkan hati Tuhan. Kita harus belajar dari Raja Salomo bahwa di dalam doa kita tidak boleh meminta sesuatu untuk kepentingan diri kita sendiri, ya. Raja Salomo tahu ia tidak dapat memerintah sebagai raja yang baik dalam memimpin bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel, jika dia tidak punya hikmat dan pengertian. Jika dia mengandalkan kepintaran, kepandaiannya saja, dia tidak akan bisa menjadi raja yang baik, ya. Nah, jadi di dalam doa kita harus minta hikmat, dan kita juga harus meminta kepada Tuhan agar kita juga boleh menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana caranya kita dapat menjadi berkat? Ya, kita lewat hal yang sederhana, adik-adik, yaitu dengan mendoakan keluarga kita, teman-teman kita, bahkan kita dalam doa kita bisa mendoakan bangsa dan negara kita, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Ya. Nah, hari ini
Ayat emas kita ada di dalam kitab Amsal pasal 16 ayat 16. Yuk kita baca ya. Kalian buka Alkitabnya. Amsal 16 ayat 16. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Ya, sungguh ayat ini adalah ayat yang sangat baik yang mengingatkan kita ya. Kita baca, kita ulangi lagi. Amsal pasal 16 ayat 16. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada memperoleh perak. Amin. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang kami dengar dari Lause. Tuhan, kami rindu di dalam doa kami setelah mendengarkan firman Tuhan ini, Tuhan, kami bukan menginginkan hal-hal yang duniawi, tetapi biarlah kami boleh meminta kepada Tuhan hikmat dan pengertian yang sangat berguna di dalam kehidupan kami. Biarlah dengan hikmat dan pengertian itu kami boleh hidup menyenangkan hati Tuhan. Ajar kami Tuhan, sejak kecil kami boleh memahami firman Tuhan ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kiranya kami juga rindu, kami boleh menjadi berkat bagi orang di sekitar kami. Kami berdoa menyerahkan sekolah minggu kami selanjutnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kami. Amin. Sampai jumpa adik-adik di kelas Cimit kita selanjutnya. Bye-bye. Halo Papa Mama dan adik-adik yang dikasihi Tuhan. Setelah hampir 2 tahun kita ibadah sekolah minggu secara online karena pandemi, puji Tuhan ibadah sekolah minggu akan kembali diadakan secara onsite di gereja. Ibadah sekolah minggu onsite perdana akan diadakan mulai tanggal 17 Juli 2022 pukul 10 atau bertepatan dengan kebaktian umum kedua. Untuk setiap minggunya, ibadah sekolah minggu hanya akan diadakan 1 kali setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Ketika ibadah sekolah minggu sudah diadakan secara onsite di gereja, maka ibadah sekolah minggu secara online melalui YouTube dan Google Meet akan ditiadakan. Anak-anak kelas kecil akan beribadah di Aula TK IPK yang bertempat di gedung D lantai 1, dan anak-anak kelas tengah sampai kelas besar akan beribadah di Aula Serbaguna. Setiap anak-anak yang hadir dalam ibadah sekolah minggu onsite harus tetap memperhatikan protokol kesehatan, yaitu tidak dalam kondisi demam atau tidak sehat, kemudian tetap memakai masker, membawa hand sanitizer, dan menjaga jarak selama beribadah. Mari kita dorong anak-anak kita untuk kembali beribadah di rumah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Wow, ya luar biasa adik-adik sekalian cerita firman Tuhan hari ini. Hari ini kita belajar dari seorang tokoh besar juga di Alkitab, yaitu siapa? Raja Salomo. Dari Raja Salomo ya kita belajar betapa pentingnya hikmat Tuhan. Ya, Raja Salomo ketika dia menjadi raja, apa yang diminta daripada Tuhan? Ya, dia bukan minta tambah diperluas kekuasaannya, tambah banyak harta, bukan, tapi dia minta hikmat daripada Tuhan supaya dia bisa memimpin dengan baik ya dan tidak mengecewakan Tuhan. Jadi dari sini kita belajar penting sekali ya untuk meminta hikmat daripada Tuhan dalam hidup kita, supaya ketika kita menghadapi apapun adik-adik, kita bisa menghadapinya, menjalaninya dengan baik sesuai dengan yang Tuhan mau ya. Kalau kita sudah minta hikmat Tuhan, maka Tuhan akan berikan yang lain-lain menjadi bonus ya. Luar biasa kita belajar dari Raja Salomo. Nah, dan jangan lupa ayat hafalan hari ini dari Amsal 16 ayat 16 yang bunyinya, memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Kalian hafalkan, kirim videonya kepada Lause ya. Nah,
waktunya sekarang kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Dan adik-adik yang sudah punya perlengkapan untuk persembahan, silakan masukkan uangnya ke dalam amplop, disimpan dalam kotaknya. Ya, nanti Rosa kasih tahu kapan dibawa ke gereja. Dan yang belum ada perlengkapan persembahan, bisa minta tolong papa dan mama transfer ke rekening gereja yang ada di bawah ini. Ya, kita menyanyikan lagi satu pujian, yaitu tentang kasih. Betapa kasih itu sangat penting dalam kehidupan setiap anak Tuhan. Ya, mari kita nyanyikan pujian ini. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Sekali lagi. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sekali lagi dari awal. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Sekali lagi. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Oke, luar biasa. Wow, tidak terasa ibadah kita hari ini sudah hampir selesai ya. Yuk, saat ini Rosa mau ajak kita berdoa untuk persembahan kita dan menutup ibadah sekolah minggu kita hari ini ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kami sudah beribadah kepada Tuhan. Kami sudah mendengar cerita firman Tuhan. Kami juga sudah memberikan persembahan kepada Tuhan. Baik itu yang disimpan di dalam box ataupun yang langsung ditransferkan ke rekening gereja. Kami bersyukur untuk ibadah ini. Semoga ibadah kami menyenangkan hati Tuhan. Tapi sebentar lagi kami akan join bersama teman-teman dan lausir kami di Google Meet. Tuhan Yesus, tolong berkati aktivitas kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Oke, adik-adik yang dikasihi Tuhan, langsung kita pindah ke Google Meet. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.